Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan dan membandingkan mengenai teori evolusi menurut Al-Quran dan menurut para ahli. Evolusi penciptaan manusia. Evolusi adalah proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama. Terjadinya evolusi diketahui dari beberapa bukti langsung maupun tidak langsung. Menurut konsep biologi, bahwa semua makhluk hidup berasal dari spesies yang sama. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda menyebabkan spesies mengalami mutasi, mikrosigen, rekombinasi genetik, seleksi alam, dan reproduksi sehingga terbentuk spesies baru. Asal mula kehidupan makhluk hidup di bumi ada beberapa teori yang dicetuskan. Yang pertama, teori abiogenesis, menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau terjadi secara spontan. Menurut Aristoteles, bahwa ikan yang bertelur akan melahirkan ikan yang sama persis dengan hidupnya. Tapi dia yakin ada ikan yang berasal dari lumpur. Menurut Nidam, mikroorganisme berasal dari air kaldu karena ia merebus daging yang disimpan dan ditutup dengan tutup botol dari gabus. Yang kedua, teori kosmozoa, menjelaskan bahwa asal mula makhluk di bumi berasal dari spora kehidupan yang berasal dari luar angkasa karena suhu yang panas di ruang angkasa menyebabkan spora jatuh ke bumi. Teori naturalis menjelaskan bahwa makhluk hidup terbentuk melalui tahapan-tahapan molekul seperti metana atau CH4, natrium atau Na, amonia atau NH3, dan air. Kemudian membentuk senyawa organik karena adanya energi tinggi dari sinar UV. Selanjutnya, senyawa tersebut semakin banyak dan berubah menjadi organisme heterotrof, kemudian menjadi organisme autotrof, dan kemudian menjadi organisme uniseluler, dan seterusnya berkelompok menjadi jaringan, organ, hingga organisme. Yang kedua, kita akan membandingkannya dengan Al-Quran. Yang pertama ada persamaan. Untuk persamaan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, proses bertahap. Al-Quran menyebutkan bahwa penciptaan makhluk hidup terjadi secara bertahap. Contohnya dalam Quran surah An-Nur ayat 14 yang berbunyi walaqad khalaqakum atwara, yang artinya padahal dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan. Sedangkan teori evolusi menjelaskan bahwa makhluk hidup mengalami perubahan bertahap melalui seleksi alam dan mutasi genetik. Persamaan yang kedua ada asal-usul kehidupan dari air. Yang pertama menurut Al-Quran, dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan bahwa dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Sedangkan menurut teori evolusi, ilmu biologi menyatakan bahwa kehidupan pertama kali muncul di lautan dalam bentuk organisme bersel satu. Untuk persamaan yang terakhir adanya kesamaan struktur makhluk hidup yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan tahapan penciptaan manusia dari nutfah atau air mani menunjukkan adanya proses perkembangan biologi. Sedangkan menurut teori evolusi menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan genetik dan struktur dasar yang menunjukkan hubungan evolusi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan. Perbedaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, penciptaan manusia. Dalam Al-Quran, Adam diciptakan langsung oleh Allah sebagai manusia pertama yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sedangkan dalam teori evolusi, manusia berevolusi dari spesies sebelumnya, misalnya Homo erectus ke Homo sapiens. Yang kedua, peran Tuhan. Dalam Al-Quran, Tuhan berperan langsung dalam penciptaan dan perkembangan makhluk hidup. Sedangkan dalam teori evolusi, evolusi terjadi secara alami melalui seleksi alam dan mutasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi